Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami rindu ruang keluarga yang kami adakan di saat ini benar-benar menjadi ruang keluarga yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini di rumah mereka masing-masing. Mereka memberikan waktu berkumpul, suami, istri, anak-anak mereka berkumpul. Inilah ruang keluarga yang akan kami bangun terus sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Karena dengan ruang keluarga yang seperti inilah kami diberikan kesempatan untuk kami masih bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kami. Berkati ruang keluarga pada saat malam hari ini. Biarlah ruang keluarga ini menjumpai setiap rumah-rumah daripada jemaat-jemaat Tuhan GEJ Ambassador dimanapun mereka saat ini berada. Biarkanlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Diberkatilah kami ya Tuhan, diberkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga dengan kondisi apapun yang terjadi di dunia ini tidak pernah membatasi kami untuk kami datang bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Engkau memberkati setiap rumah-rumah daripada jemaat-jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang hari ini memberikan waktu untuk bersama-sama bersekutu di dalam ruang keluarga yang malam hari ini boleh kami siarkan secara langsung dan boleh hadir di dalam setiap media-media sosial yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kami, yaitu jemaat GEJ Ambassador. Diberkatilah kami Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Mari semuanya, dimanapun saat ini engkau berada, di ruang tamu, di ruang manapun juga engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu, mari kita katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat indah. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang menakutkan, di tengah-tengah kondisi dunia yang mencekam karena semua takut kepada yang satu ini, yaitu virus corona yang kita kenal dengan COVID-19. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir berkelebihan, sehingga itu akan membuat kita semakin hari semakin lemah. Nah, ruang keluarga ini kita hadirkan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara tidak pernah berkumpul seperti ini. Suami sibuk sendiri, istri sibuk sendiri, anak-anak sibuk sendiri. Dan malam hari ini engkau bersama-sama dengan kami, keluarga Pastori, boleh memberikan waktu, meluangkan waktu untuk kita berkumpul dengan keluarga. Pemerintah tidak mengarantina kita, tetapi pemerintah memberikan kesempatan lebih banyak lagi supaya kita bisa berkumpul dengan keluarga di situasi kondisi yang hari-hari ini terjadi di Republik Negara kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, merupakan hari yang spesial. Kita kumpul, ya santai. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh makan, boleh minum, boleh makan cemilan sambil melihat siaran ini. Ya, karena ini adalah ruang keluarga, ruang yang santai, tetapi hikmat, makna daripada persekutuan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengurangi. Ya, tidak akan pernah mengurangi rasa dan cita rasa hadirat Tuhan ada di dalam setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Nah, hal-hal seperti ini kan enak Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kumpul, ya, kita meninggalkan aktivitas kita sejenak, kita menaruh handphone kita meletakkan gadget kita kumpul bersama dengan keluarga. Ini waktu yang sangat sulit untuk bisa kembali Bapak Ibu Saudara. Karena waktu-waktu yang seperti ini tidak setiap hari kita bisa jumpai di setiap kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Ada banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini mereka tidak bisa berkumpul.
Ada banyak keluarga hari-hari ini mereka tidak bisa bersatu. Ada banyak keluarga hari-hari ini mereka tidak bisa berjumpa dengan keluarga satu dengan yang lain. Nah, untuk itu di kesempatan yang baik ini, ya tentu di ruang keluarga ini engkau harus terus tinggal di dalam Tuhan. Engkau harus fokus, dan tentunya di ruang keluarga ini tidak seperti ibadah-ibadah pada umumnya. Tidak seperti ibadah ponsel keluarga, tidak seperti ibadah rumah tangga, tidak seperti ibadah doa, tidak seperti ibadah umum raya, dan tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang harus memberikan penampilan diri yang luar biasa. Ya, pakaian pun boleh santai Bapak Ibu Saudara, di rumah boleh pakai celana pendek, di ruang keluarga ini boleh. Ya, boleh memakai kaos oblong, boleh. Yang penting Bapak Ibu Saudara nyaman saja, nyaman bisa bersama dengan keluarga. Ya, inilah waktu yang paling indah kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa bernyanyi bersama. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara jarang nyanyi bersama di rumah masing-masing, jarang, karena dari pagi sampai sore bekerja cukup keras, badan capek, dan mungkin untuk bernyanyi bersama dengan keluarga itu mungkin hal yang langka, yang susah untuk ditemukan. Nah, di ruang keluarga ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ya kita kumpul, kita nyanyi dengan keluarga, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita melepaskan setiap rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang hari-hari ini mungkin menakutkan buat kita sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ruang keluarga ini cukup bagus. Ya, kita diberikan waktu yang banyak, kita diberikan kesempatan yang banyak, sehingga dengan ruang keluarga ini saya mengharapkan, saya mengajak, saya menghimbau buat Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, ya, baik di kamarmu, hari ini engkau kumpul di kamarmu, engkau kumpul di ruang tamu, ataupun engkau kumpul di teras rumahmu, ya, tetapi ruang keluarga ini tidak pernah menghalangi dimanapun engkau berada. Nah, untuk itu berikan kesempatan, ya, berikan waktu untuk engkau bisa berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga itu tidak harus serius. Berkumpul keluarga itu tidak harus hal-hal yang perlu diatur sedemikian rupa. Ya, berkumpul dengan keluarga itu bisa setiap saat, setiap waktu. Ya, kadangkala hari-hari ini kita dipaksa untuk berkumpul dengan keluarga. Dengan kondisi yang ada, kita pun seperti dipaksa untuk kumpul dengan keluarga. Tetapi saya mau katakan kepada seluruh keluarga GSI Ambassador, jangan sampai ketika engkau kumpul dengan keluarga itu hal yang terpaksa. Jangan sampai istri berkata, aku terpaksa kumpul dengan suamiku, atau suami berkata, malas kumpul dengan istriku seperti itu. Atau orang tua, aduh, tidak ada waktu nih kumpul dengan anak-anak, dan anak-anak juga rasa, tidak mau lah, malas kumpul dengan papa mama, ayah bunda, ya kan? Malas aku kumpul dengan mereka terlalu serius. Nah, hari ini di ruang keluarga, saya rindu engkau memiliki hubungan keluarga yang baik. Tidak harus, keluarga yang baik itu tidak harus banyak duit, banyak harta benda. Di tengah-tengah kesederhanaan yang Bapak Ibu Saudara punyai, kalau engkau mau membangun ruang keluarga di rumahmu masing-masing, di waktu-waktu, di jam-jam yang bisa engkau atur sendiri dengan persetujuan daripada suami, istri, ataupun anak-anakmu, maka ruang keluarga itu akan menjadi ruang keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, malam hari ini ruang keluarga tidak akan lama sampai 10 jam, tidak akan, ya. Tetapi saya mau katakan di ruang keluarga ini akan hadir setiap hari Jumat jam 7 malam akan hadir, dan tentu nanti setiap ruang keluarga itu topiknya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Hari ini karena ini perdana, ruang keluarga perdana yang kita tampilkan, yang kita siarkan, ya saya memakai masih seperti kayak formal, ya, ada meja, ya kan, ada Alkitab,
Kita duduk seperti kayak diatur di depan kamera. Ya memang harus diatur di depan kamera karena kita memang berhadapan dengan kamera. Nah, nanti di hari-hari yang akan datang kita akan buat satu ruang keluarga yang senyaman-nyamannya, sehingga Bapak Ibu Saudara ketika sedang mengikuti ruang keluarga bisa bersandar di dinding juga boleh, ya kan, sambil rebahan juga boleh, ya, tidak membatasi. Yang penting engkau mengikuti ruang keluarga ini dan hatimu tertuju kepada Allah yang di surga, sehingga ruang keluarga ini dapat memberkati engkau. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan yang indah. Kau bisa berjumpa, kau bisa berkumpul dengan suamimu, ya kan? Kau bisa berjumpa dan berkumpul dengan istrimu. Kau bisa ajak anak-anakmu bersama-sama, ya. Dan harus dipaksakan mulai hari ini untuk kita bersehati. Bersehati itu tidak harus 24 jam kita berdoa bersama-sama, tidak. Bersehati itu tidak harus kita ini menyembah Tuhan dari pagi sampai malam bersama-sama, tidak. Bersehati itu di dalam keluarga itu terjadi setidaknya ada komunikasi, ya kan? Ada hubungan, ada aktivitas, ya kan? Selama ini ketika kita bekerja di rumah, ya, bermain di rumah, semua kegiatan di rumah selama fisikal yang diberikan oleh pemerintah, kita harus jaga jarak, harus pakai masker, ya kan, menjauhi kerumunan orang banyak, kegiatan lebih banyak di rumah, tidak apa-apa. Justru ini merupakan satu kebahagiaan buat kita. Kapan lagi kita bisa berkegiatan di rumah bersama-sama, ya kan? Mungkin istri cabut rumput, anak mungkin lagi main bola atau main apa saja, ya, mungkin suami sambil bekerja mungkin sekali-sekali pergi ke ladang ataupun memberikan makan ternak, terus tidak lama lagi kembali ke rumah berkumpul bersama-sama. Nah, ini waktu yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu sebelum nanti Ibu Gembala memberikan sedikit renungan buat Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, kita bernyanyi bersama-sama, dan malam hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara melepaskan segala rasa penatmu, rasa takutmu, rasa khawatirmu. Kalau engkau terlalu khawatir, justru itulah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kalau engkau takut sekali, apa yang engkau takutkan itulah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Makanya malam hari ini saya ingin mengajak kita bernyanyi bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat.
gembira adalah obat. Untuk Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang gembira, ya, engkau perlu ada di dalam Tuhan. Tanpa engkau ada di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah menemukan hati yang gembira. Nah, malam hari ini di ruang keluarga ini, ya biasanya Bapak Gembala yang menyampaikan firman, yang menyampaikan nasihat, yang menyampaikan renungan. Nah, malam hari ini saya minta Ibu Gembala untuk menyampaikan renungan. Baru tadi siang saya kasih tahu Ibu Gembala, nanti sore, nanti malam, nah malam ini bawakan renungan. Berikan semangat buat Bapak Ibu Saudara. Berikan satu rasa percaya diri. Nah, malam hari ini izinkan Ibu Gembala sebagai ibu rohani daripada Bapak Ibu Saudara memberikan satu tips, memberikan wejangan, memberikan pandangan di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Mari Ibu Gembala boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa dalam persekutuan walaupun kita dipisahkan oleh jarak. Kalau biasanya kita ngumpul dalam satu tempat di rumah-rumah jemaat, tetapi petang hari ini kita berhadapan, hanya hadapannya lewat kamera. Ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap kuat sampai kepada hari ini, tetap bersukacita, tetap semangat tentunya. Ya, saya sangat senang setiap kali sekitar 6:30 kami akan masuk di dalam gereja ini. Dan satu hal yang saya senangi adalah ketika saya dapat menyebutkan Bapak Ibu Saudara, keluarga lepas keluarga, satu persatu dari ujung ke ujung. Dan saya bawa engkau di dalam doa. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua keluarga besar GSCA Ambasador akan menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Nah, petang hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak baik, ketika mungkin engkau melihat berita, mendengar hiruk-pikuk, membuat kita itu takut, membuat kita itu gentar, membuat kita itu was-was, kita jadi kepikiran mau seperti apa kita di masa yang akan datang, bagaimana kita seharusnya ya hari-hari ini bersikap sebagai orang-orang yang sudah sekian tahun percaya kepada Tuhan. Saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu Saudara, keluarga besar kami, keluarga besar gereja kita, tetap memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Karena dengan roh kita kuat, maka segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat tentang berita-berita yang menakutkan itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Tidak akan membuat kita tawar hati, tidak akan membuat kita kejut. Justru di tengah-tengah situasi yang tidak baik inilah waktunya untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ada satu contoh dari cara hidup jemaat mula-mula yang akan kita renungkan petang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dekat dengan Alkitab, ya boleh buka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Mari kita membuka Alkitab kita sejenak dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ini adalah ayat yang mungkin tidak asing ya bagi kita ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 42. Ya, Alkitab berkata seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mungkin Bapak Ibu bahkan sering mendengar ya, renungan ini disampaikan. Tetapi ada satu kata yang saya rindu kita semua, keluarga besar gereja kita, akan merenungkan bersama-sama di tengah situasi yang tidak baik ini. Jemaat yang mula-mula itu mereka kuat di dalam roh mereka karena mereka suka bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran dan juga di dalam persekutuan dengan Tuhan.
Kata bertekun kalau kita artikan secara sederhana saja, tekun artinya sungguh-sungguh atau terus-menerus melakukannya. Lalu artian secara sederhana persekutuan adalah satu perkumpulan orang-orang percaya yang di dalamnya itu tujuannya adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ada perkumpulan orang-orang percaya berkumpul, bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Nah, jemaat yang mula-mula melakukan hal ini bertekun di dalam persekutuan. Nah, di dalam persekutuan itu ada pujian, penyembahan, ya kan? Ada juga menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang sering kita lakukan, yang walaupun untuk saat-saat ini kita mungkin mendapatkan himbauan untuk tidak mengumpulkan jemaat dalam jumlah yang besar untuk berkumpul setiap hari Minggu atau di rumah-rumah untuk kita berdoa seperti seperti jam-jam komsel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga roh kita tetap kuat di dalam Tuhan, himbauan yang dimaksud tidak boleh membuat kita itu santai-santai, leha-leha di rumah, santai asik, gak ada ke gereja, asik gak usah persekutuan, kan? Asik gak ada ibadah, asik gak usah datang ke rumah bapak ini atau ibu ini untuk ibadah komsel, untuk bersekutu, untuk berdoa, asik gak ada jadwal di gereja dan lain sebagainya. Justru keadaan yang kita hadapi sekarang, di saat inilah roh kita harus kuat, iman kita, percaya kita harus tetap kepada Tuhan. Waktu ini harus kita pergunakan dengan sangat-sangat baik untuk bersekutu kepada Tuhan. Jadi persekutuan itu adalah pribadi kita yang terlibat dalam sebuah perkumpulan, khususnya perkumpulan dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya mengingat di hari Minggu kita ibadah secara online? Wah, ibadahnya harus 2 kali dong ya. Di ruang keluarga, lalu di ibadah umum raya. Nah, saya memberikan bukan sebuah saran, tetapi mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, keluarga lepas keluarga dari GSCA Ambassador, supaya masing-masing keluarga memiliki satu inisiatif untuk membuat sebuah persekutuan kecil di rumah kita masing-masing. Jadi bapak-bapak sebagai kepala keluarga, kalau engkau hari ini dengar renungan firman Tuhan yang akan membuat kita kuat, itu adalah sebuah persekutuan yang kita adakan dengan Tuhan. Saya percaya saudara nggak mau hanya bersekutu sendiri, karena saudara akan kuat sendiri. Bagaimana dengan anggota keluarga kita yang lain? Sebab itu bagi bapak-bapak sebagai kepala keluarga, ajak istri dan anak-anakmu untuk setiap malam, ya, waktu yang tepat adalah jam-jam seperti ini, ketika kita sudah nggak ada kerjaan, ketika kita sudah selesai melakukan aktivitas sepanjang hari, lalu anak-anak kita, istri kita juga sudah siap semuanya, ajak untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan berkata, wah saya nggak pinter berdoa, karena biasanya yang berdoa kan bapak sama ibu gembala. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita nggak dibatasi dengan keterbatasan kita, ya. Dengan keterbatasan kita mungkin dengan bahasa daerah sekalipun, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Yang terpenting adalah persekutuan itu didasari dari kerinduan hati yang paling dalam untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita tetap kuat seperti apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Nah, kalau bapak-bapak nggak ngajak, lalu siapa yang harus punya inisiatif? Ibu-ibunya.
Ibu-ibu yang dengar renungan firman Tuhan hari ini, ajak anak-anakmu untuk bersekutu dengan Tuhan di setiap malam. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Lah, kalau papa mamahnya nggak tergerak sama sekali, bagaimana? Di gereja kita anak-anak youth diajar untuk hidup dekat dengan Tuhan lewat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Anak-anak youth mesti punya inisiatif. Ajak adik-adikmu yang punya adik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ingatkan papa mamahmu, pimpin di dalam doa. Bolehkah seorang anak muda memimpin papa mamahnya berdoa? Boleh. Tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah persekutuan itu dilakukan dengan kesungguhan hati. Maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang percaya yang kuat secara roh. Karena apa? Karena kita suka untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan di dalam keluarga. Nah, ini sangat penting sebab apabila kita melihat keadaan hari-hari ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan berkata bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Sebab itu kita mesti mempersiapkan diri. Tidak ada pertolongan lain yang akan kita dapat selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada perlindungan yang lebih aman. Mungkin berlindung mungkin dengan keuangan kita yang besar sekalipun, berlindung dengan kekuatan kesehatan kita, berlindung dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini fana adanya. Tetapi satu hal yang harus kita kejar adalah kehidupan roh kita. Biarlah roh kita itu tetap kuat, roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Walaupun situasi nggak baik, nggak masalah bagi kita. Tetapi kalau roh kita kuat, maka apapun yang kita dengar tentang kabar-kabar yang mungkin membuat takut ya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak perlu takut. Sebab apa? Sebab di dalam Tuhan itu perlindungannya itu akan sangat nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya ilustrasi yang mungkin seringkali untuk ibu-ibu ini ibu-ibu lakukan di rumah. Ketika kita mau manggang ikan atau ayam, ya kan? Di dalam tungku panggangan pasti kita akan kumpulkan arang. Kita akan kumpulkan satu persatu arang itu jadi setumpuk. Lalu kita akan nyalakan arang itu. Mungkin ada yang ditetesin minyak tanah, ada juga yang barangkali yang pakai kardus, dinyalakan sampai arang itu menyala menjadi bara. Nah, dari arang-arang yang sudah menyala itu akan bermanfaat untuk memanggang lauk yang kita mau, yang kita kehendaki. Nah, ketika kita memanggang atau arang-arang itu sudah menyala membara begitu ya, ambillah satu, pakai capitan ya, dicapit satu, lalu disingkirkan, letakkan agak jauh dikit. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi dengan arang yang kita keluarkan tadi. Yang ada di dalam kumpulan tungku, arang itu akan tetap menyala. Kenapa? Karena satu dengan yang lain saling nempel. Jadi ketika ada angin bertiup, ya kan, nyala arang itu akan tetap menyala, tetap membara, bisa bermanfaat untuk memanggang lauk. Tetapi bagi arang yang sudah keluar dari tungku itu, walaupun dia kena angin, saudara, tidak berapa lama dia akan padam. Nah, ilustrasi ini memberikan gambaran bagi kita bahwa ketika kita rajin untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, baik persekutuan yang diadakan dalam gereja kita lewat seperti ruang keluarga seperti sekarang, maupun ketika engkau membangun persekutuan di rumah, walaupun itu engkau sebut sebagai persekutuan yang sederhana, tetapi ingat, ketika engkau sungguh-sungguh melakukannya, maka persekutuan yang kita sedang lakukan di hadapan Tuhan dengan melibatkan Tuhan di situ,
dengan kesungguhan hati di situ akan membuat roh kita itu tetap menyala. Kita akan menjadi kuat. Kita tidak akan mudah lemah, nggak akan mudah takut, nggak akan mudah cemas. Tetapi ketika kita melihat berita-berita yang menakutkan, kita akan berkata, sungguh hanya Tuhanlah tempat perlindunganku dan tempat berteduhanku. Sungguh hanya Tuhanlah yang bisa melindungi keluargaku. Sungguh hanya Tuhan yang bisa cover kami sekeluarga. Nah, saya rindu setiap kali, setiap malam, ya, engkau benar-benar melakukan hal ini. Adakan persekutuan di rumahmu masing-masing. Adakan persekutuan yang sungguh, bangun hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan keterbatasanmu itu tidak masalah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, maka benar-benar Tuhan akan melindungi. Rumah-rumah kita akan dilindungi, dihindarkan dari malapetaka dan kesakitan. Keluarga kita, rumah tangga kita akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, itu doa kami bagi engkau dan harapan, bukan hanya sekedar saran untuk saudara, tidak, tetapi harapan karena kami sudah melakukannya. Dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mulai hari ini mari buat persekutuan dengan Tuhan, supaya apa? Roh kita tetap kuat di dalam Tuhan dan kita nggak akan gentar hadapi apapun juga. Setiap hari kita akan berkata, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan untuk hidup hari ini. Nah, ucapan syukur akan terus naik kepada Tuhan ketika kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita mulai santai-santai, nggak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, menganggap itu nasihat Ibu Gembala biasa-biasa saja, ajakannya biasa-biasa saja, maka lihat, kita akan menjadi seperti arang yang keluar dari perkumpulan bara api yang menyala tadi. Kita akan mati, kita akan mati. Rohani kita lah yang mati. Nah, itu sangat disayangkan. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mencontoh kisah hidup dari jemaat yang mula-mula yang suka bersekutu dengan Tuhan, sehingga roh kita tetap kuat sampai di garis akhir nanti. Tuhan dapati kita, gak ada cacat, gak ada celah, sehingga ketika Tuhan mengangkat kita nanti, sungguh kita didapati dikenang oleh Tuhan. Itu yang saya rindukan, dan kiranya renungan singkat ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan akan membuat engkau semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau masih melakukan satu kehidupan yang santai? Atau satu kehidupan yang engkau ingin gapai sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Kami berharap engkau semuanya yang melihat, yang mendengar, yang memperhatikan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, kami berharap engkau menjadi jemaat yang tumbuh berakar dengan kuat. Nah, untuk itu, sebelum kita mengakhiri ruang keluarga ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, terima kasih Yesus.
hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya keluarga-keluarga kami dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah di tengah-tengah situasi kondisi yang hari-hari ini kurang baik bagi kami, tetapi kami percaya bahwa di tengah-tengah dunia yang tidak baik seperti ini, Engkau Allah tetap baik dalam hidup kami. Engkau tanamkan, Engkau berkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau saja. Memberkati setiap rumah tangga daripada jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati para suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam buat istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati istri sebagai penolong daripada suami yang menjadikan mereka ibu buat anak-anak mereka yang memiliki hati yang bijaksana. Engkau memberkati anak-anak mereka sehingga rumah tangga mereka harmonis, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, dan rumah tangga mereka senantiasa ada di dalam kepak sayapnya Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan tolong, apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari-hari ini, baik mereka yang memiliki toko, baik mereka yang memiliki bengkel, baik mereka yang memiliki usaha-usaha minyak, mereka yang bekerja di pertambangan, mereka yang menjadi petani, mereka yang bekerja di koperasi, mereka yang menjadi pegawai-pegawai negeri, mereka yang menjadi murid di sekolah-sekolah mereka. Kiranya Tuhan tolong berkati. Ruang keluarga ini hadir di tengah-tengah setiap rumah tangga daripada umat-umat Tuhan. Malam hari ini aku percaya sepanjang hari ini Tuhan tolong hidup kami, dan sepanjang sisa hari ini kami percaya Allah selalu menjagai kami, melindungi kami. Engkau memberkati setiap rumah-rumah daripada jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memagari harta kekayaan daripada jemaat-jemaat Tuhan, dan Engkau jauhkan dari niat-niat orang jahat. Engkau jauhkan dari niat-niat orang yang ingin mengganggu ketenangan daripada keluarga-keluarga kami, khususnya jemaat-jemaat Gereja Ambassador. Engkau jauhkan dari malapetaka. Apa saja yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan jadikan semuanya berhasil. Dan sepanjang sisa malam hari ini, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Aku percaya esok hari Tuhan akan memberikan hari yang baik, hari yang indah, hari yang diberkati. Sehingga sepanjang hari ini hanya ada satu kata yang kami ucapkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami pada malam hari ini. Dan kami akhiri ruang keluarga ini hanya di dalam satu nama yang manis, nama di dalam segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua keluargaku yang percaya kepada Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.